Ya, ini enaknya kita mantau lokasi-lokasi yang bikin kita iri, makan hati. Karena yang lain pada libur, kita kerja gitu. Oke, pemirsa, Anda mungkin masih berkeinginan untuk mendatangi beberapa titik spot liburan. Tapi kadang banyak yang bingung, Vi, apakah masih buka tidak ya di spot satu ini atau yang kita lain, terutama gitu di Jakarta, ya kan? Kita bantu kalau gitu informasinya. Langsung kita bergabung dengan dua orang rekan-rekan kita. Ini ada di Yogyakarta, lalu juga ada nggak jauh dari kita nih, Ancol, Jakarta Utara. Kita ke Ancol dulu aja lah, yang dekat dengan kita ya, di Jakarta. Anggia, Boni, di sana situasi seperti apa dan dibuka tidak sih Ancol untuk umum atau hanya untuk warga Jakarta saja? Ya, halo, selamat pagi Rivi, Maria dan pemirsa. Kalau kemarin, tepat di tanggal 25 Desember 2020, kawasan Ancol ini sempat tutup untuk masyarakat, tetapi hari ini sebenarnya tepatnya dari kemarin, ini Ancol sudah kembali buka, jadi masyarakat yang ingin datang berlibur ini sudah bisa datang ke kawasan Ancol. Nah, hari ini Ancol buka dari pukul 6 pagi tadi hingga pukul 6 sore nanti, tetapi kalau untuk sekarang nih sekitar pukul 8 pagi, tempat rekreasi ataupun titik lokasi liburan yang sudah dibuka ini hanya kawasan pantai. Jadi tidak heran kalau misalnya saya ajak Anda melihat kawasan pantai Ancol ini sudah cukup ramai akan pengunjung meskipun tidak sampai terjadi kepadatan. Kami lihat protokol kesehatan masih bisa diterapkan dengan baik, masyarakat di sini masih bisa jaga jarak. Kemudian kami lihat juga pengunjung cukup taat untuk menggunakan masker, hanya mereka yang berenang saja yang membuka masker. Nah, tadi ada sedikit hal yang di luar ekspektasi saya. Ketika memasuki kawasan Ancol, tadi sempat terjadi kemacetan ataupun kepadatan kendaraan menuju gerbang masuk Ancol. Tadi sempat terjadi antrian sekitar 200 hingga 300 meter. Ternyata antrian tersebut disebabkan oleh masyarakat yang banyak belum mengetahui bahwa untuk memasuki kawasan Ancol ini harus memesan tiket secara online. Jadi mereka yang belum membeli tiket ini tadi terpaksa menepi dulu, memarkirkan kendaraannya, kemudian membeli tiket secara online. Hal itulah yang membuat terjadinya penumpukan. Tapi setelah masuk kawasan Ancol ini saya lihat tidak ada kemacetan ataupun ketersendatan begitu ya. Tapi kalau bisa saya gambarkan, sepanjang kawasan pantai ini parkirannya sudah terisi penuh. Banyak aktivitas masyarakat di sini, ada yang berenang, ada juga yang berolahraga, bersepeda. Nah, saya akan ajak Anda, Rivi, pemirsa, dan Maria untuk berbincang sedikit dengan salah satu pengunjung di kawasan Ancol ini. Halo, selamat pagi Mbak. Mbak, boleh ngobrol sebentar nggak dengan Mbak siapa namanya? Kiki. Mbak Kiki. Iya. Mbak Kiki datang ke sini dari mana Mbak? Aku dari Bekasi. Dari Bekasi. Sama siapa aja Mbak? Sama ini anakku, ini suamiku. Bertiga aja? Ya, bertiga. Ada juga sih tetangga lagi di sebelah sana. Cuman kita terpisah sebentar. Oh, berarti tadi datang ke sini konvoy gitu barengan ya? Iya, ada 4 keluarga. Oke, ini kan libur panjang ya Mbak, akhir pekan cukup panjang. Ini kenapa sih milihnya ke Ancol? Kenapa nggak keluar kota? Oh, sebenarnya sih cari destinasi yang terdekat. Cuma maksudnya masih sedikit masih sedikit agak aman lah, nggak terlalu jauh ya dan kita mau cari yang emang suasananya pantai gitu loh. Maksudnya di outdoor gini, jadi anak-anak agak nggak terlalu riskan lah maksudnya gitu. Jadi pilih tempat yang masih bisa berlibur tapi masih bisa menerapkan protokol kesehatan begitu ya. Dan pastinya agak dekat sama rumah kita gitu. Oke. Ini kalau Mbak Kiki sendiri nih dari tadi datang jam berapa? Kami jalan jam 6. Jam 6. Kalau ngelihatnya dari tadi kan kelihatannya penerapan protokol kesehatan di sini seperti apa sih? Kalau dari depan sih, dari pertama masuk sih udah oke ya. Maksudnya mereka ingetin untuk pakai masker, terus juga untuk jaga jarak sama sediakan hand sanitizer sih kalau bisa katanya gitu. Cuman itu aja sih, maksudnya mengikuti lah, lumayan mengikuti gitu. Terima kasih Mbak Kiki atas waktunya, selamat kembali bermain bersama keluarga Mbak. Oke, nah itu tadi Rivi, Maria dan pemirsa salah satu pengunjung yang sedang berakhir pekan berlibur bersama keluarga di sini. Sebagai informasi bagi Anda, kemarin tanggal 25 Desember kawasan Ancol ini sempat tutup. Nanti pada tanggal 31 Desember dan tanggal 1 Januari kawasan Ancol ini juga akan ditutup sementara karena hal tersebut dilakukan sesuai dengan instruksi gubernur untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona di masa ataupun di momen pergantian akhir tahun. Sementara demikian, Rivi dan Maria. Wah, terima kasih Anggia Boni. Kalau di Ancol sudah ramai ternyata ya. Tapi bagusnya adalah
masih pakai masker. Betul. Protokol kesehatan tetap dijaga. Jaraknya juga agak ini ya. Iya, nah, bagaimana dengan di Yogyakarta? Kita sapa dulu Santos. Yang terkenal tuh Parangtritis. Parangtritis. Santosa juga di pantai Parangtritis, begitu ya? Betul, Maria dan Arif. Dari kawasan wisata Pantai Parangtritis Bantul Yogyakarta dapat kami kabarkan bahwa lokasi wisata Pantai Parangtritis yang menjadi tujuan yang paling favorit bagi wisatawan baik dari Yogyakarta maupun dari luar Yogyakarta sejak pagi hari tadi sebelum matahari terbit sampai sekarang sudah dipenuhi oleh ribuan wisatawan baik dari dalam Yogyakarta maupun dari luar Yogyakarta. Bahkan semakin siang jumlahnya semakin banyak. Namun dapat kami kabarkan bahwa akibat adanya pandemi COVID ini memang jumlah pengunjung ke Pantai Parangtritis untuk tahun ini jauh menurun dibandingkan tahun lalu. Namun demikian lokasi wisata Parangtritis saat ini sudah dipenuhi oleh ribuan, walaupun jumlahnya tidak sebanyak tahun yang lalu. Dapat kami kabarkan pula bahwa karena masih tingginya pasien COVID positif di Bantul Yogyakarta ini, maka Bupati Bantul mengeluarkan surat edaran, diantaranya adalah membatasi batas operasional bagi tempat-tempat wisata, bahwa tempat-tempat wisata dibuka di Bantul ini, khususnya lokasi wisata yang ada di Bantul, dibuka mulai pukul 5 sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan dari pantauan kami tadi, memang di sejumlah tempat di lokasi pantai wisata Pantai Parangtritis ini juga terdapat tempat-tempat cuci tangan dan juga para pengunjung yang tidak memakai masker dihimbau oleh tim SAR yang ada di sini untuk menggunakan masker. Selain itu juga biasanya pada siang hari sampai sore hari ada sejumlah petugas dari kepolisian maupun dari Satpol PP dari Bantul itu selalu berkeliling patroli untuk mengingatkan para pengunjung agar menjaga jarak dan juga mengenakan masker. Dapat kami informasikan bahwa Pantai Parangtritis ini memang terkenal cukup ganas. Oleh karena itu wisatawan yang berkunjung ke Pantai Parangtritis dihimbau untuk mematuhi peringatan yang disampaikan oleh para petugas SAR yang ada di pinggir pantai. Karena kemarin informasi kami dapatkan sempat ada seorang pengunjung yang karena tidak mengindahkan peraturan dan peringatan dari tim SAR sempat tenggelam, beruntung masih bisa diselamatkan oleh tim SAR Parangtritis. Dan 2 minggu yang lalu ada 4 orang yang tenggelam, 3 berhasil diselamatkan, 1 orang hilang dan baru ditemukan kemarin di pantai Malang, Jawa Timur. Oleh karena itu bagi para pengunjung yang berkunjung di Pantai Parangtritis dan sekitarnya untuk betul-betul hati-hati dalam bermain air dan mengindahkan, mematuhi peringatan yang disampaikan oleh petugas SAR yang sudah standby sejak pagi hari tadi di sekitar Pantai Parangtritis. Demikian Maria dan Arif dari Parangtritis. Rame ya di sana ya. Mudah-mudahan ya semuanya sehat-sehat ya, masyarakat kita yang menikmati libur dan nanti kembali lagi ke aktivitas normalnya juga kondisinya sehat-sehat, tidak ada gejala satu apapun. Anggia Ebony, Santosa Superman, terima kasih laporan langsung Anda. Jaga kesehatan dan sehat selalu ya untuk Anda ya.